termasuk IKN. Ini daftar proyek yang dibangun Jokowi di 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mendapatkan anggaran terbesar pada 2024, atau masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Total anggaran institusi yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimulyono itu mencapai Rp146,98 triliun, jauh di atas Kementerian Pertahanan yang berada di urutan kedua dengan total anggaran Rp135,44 triliun. Dikutip dari buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara, Lembaga Tahun Anggaran 2024. Anggaran pada tahun depan itu naik Rp21,76 triliun dari pagu 2023 yang sebesar Rp125,21 triliun sebelum adanya usulan tambahan anggaran menjadi Rp153,81 triliun tahun ini. Kenaikan anggaran untuk tahun anggaran 2024 ditujukan untuk menyelesaikan setumpuk proyek sebelum berakhirnya kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Di antaranya termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan penuntasan proyek strategis nasional, PSN. Kenaikan tersebut karena adanya alokasi untuk pembangunan IKN dan percepatan atau penuntasan proyek-proyek strategis sesuai dengan arahan Presiden, sebagaimana dikutip dari buku 3 RAPBN 2024 tersebut, Jumat, 18 Agustus 2023. Dengan memanfaatkan anggaran itu, pelaksanaan program Kementerian PUPR pada 2024 untuk kegiatan pembangunan mengutamakan penyelesaian pekerjaan dengan kontrak tahun jamak, pembayaran utang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta program optimalisasi dan pemeliharaan. Selain untuk mendukung pertumbuhan dan melayani pergerakan kendaraan yang beroperasi di jalan melalui peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan kemantapan jalan nasional diantaranya dengan membangun jalan sepanjang 323,45 km yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua Barat, termasuk kawasan IKN. Lalu, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 3.890 m, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan atau jalan tol sepanjang 19,36 km antara lain Serang Panimbang, Semarang Semak, dan Bayung Lencir Tempino. Serta, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan dengan jalan tol beroperasi dan, atau selesai konstruksi melalui BWT, pihak lain sepanjang 526,77 km. Juga ada peningkatan aksesibilitas terowongan flyover, underpass, sepanjang 918,75 meter di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 2.117,75 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 7.120 m, serta preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510.000 m, revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya. Media asing sorot proyek IKN, konstruksi dibilang lambat. Media asing yang berkantor pusat di Singapura, Channel News Asia, CNA, menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Indonesia. Media berbahasa Inggris tersebut melaporkan bahwa Istana Kepresidenan yang akan berbentuk burung Garuda, lambang negara, belum menampakkan bentuk sempurna. Channel News Asia mengungkapkan tepat pada 17 Agustus 2023, waktu dimulainya hitungan mundur 1 tahun kepindahan pemerintah ke kota baru pada 2024, istana belum jua berdiri. Menurut media asing ini, progres pembangunan istana tersebut baru mencapai 20%. Akibat tekanan waktu, ribuan pekerja konstruksi bekerja sepanjang waktu untuk menyelesaikan struktur dan beberapa bangunan lainnya. Papar CNA dalam artikelnya berjudul, No Garuda Inspired Palace Yet, Slow Construction Among Other Woes in Indonesia's New Capital Nusantara, dikutip Kamis, 17 Agustus 2023.
IKN sendiri ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2024. Namun, China mengatakan adanya kekhawatiran bahwa target ini tidak akan tercapai. Kekhawatiran ini ditepis oleh Bambang Susantono, Kepala Otoritas Modal Nusantara. 17 Agustus 2024, Presiden dan beberapa undangan akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di sana, kata Bambang Susantono, Kepala Otoritas Modal Nusantara. Kami sangat ingin menunjukkan bahwa Nusantara akan menggabungkan manusia, alam, dan budaya. Jadi itu akan menjadi cerdas, hijau dan inklusif. Selain menyoroti target penyelesaian proyek, China juga mengungkapkan adanya pertambangan ilegal di sekitar IKN. China mengutip daya lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, mencatat setidaknya ada 160 lokasi penambangan liar di Kaltim. Hampir 70 diantaranya berada di wilayah terluar Nusantara. Ini sebagian besar adalah tambang batu bara yang dianggap merusak alam. Jatam juga mencatat ada lebih dari 40 kejadian dalam 12 tahun terakhir di mana orang jatuh ke dalam lubang tambang batu bara dan meninggal dunia, tulis China. Jatam, menurut China, mengatakan perekonomian masyarakat juga akan terpengaruh. Pasalnya, beberapa tambang berada di kebun warga. China mengaku melihat beberapa penambangan liar di bagian luar Nusantara. Beberapa dari mereka bahkan berada di kawasan konservasi alam. Pemerintah RI baru saja mengumumkan anggaran IKN sebesar Rp40,6 triliun untuk tahun depan. Belanja IKN tahun depan mencapai Rp40,6 triliun. Jadi yang Rp35 triliun, Rp40,6 triliun itu termasuk yang PUPR sendiri Rp35 triliun, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 16 Agustus 2023. Anggaran ini akan dipakai untuk membangun sejumlah proyek prioritas dalam rangka mendukung perpindahan awal, yakni kompleks pemerintahan, perumahan ASN, termasuk bangunan airport VVIP. Dukung proyek IKN, Jokowi siapkan anggaran infrastruktur Rp422,7 triliun pada 2024. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN, 2024. Anggaran ini akan digunakan untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun, kata Jokowi. Anggaran infrastruktur 2024 ini akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, dan peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN, lanjut Jokowi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran di bidang ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani.
Selain itu juga untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun, kata Jokowi. Sedangkan untuk mendorong aktivitas ekonomi agar bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Jokowi mengatakan, dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB, kata dia. Jokowi mengatakan, langkah ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.